Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau Kimia, channel untuk kalian siswa SMA dan SMK yang ingin belajar kimia. Mudah-mudahan dengan channel ini terbantu akan kesulitan kalian dalam belajar kimia. Jika memang suka, silakan subscribe dan tekan loncengnya. Kali ini saya akan membahas tentang soal-soal IC Hukum Faraday yang saya ambil dari buku penerbit Erlangga, Kimia kelas 12, karangan Bapak Michael Purba. Soal yang pertama, perhatikan gambar elektrolisis larutan NiCl2 dengan elektroda platina. Seperti ini gambarnya. Ini kutub positif anoda, ini negatif katoda, larutannya NiCl2. Nah, tuliskan reaksi elektrolisisnya. Yang kedua, jika NiCl2 dielektrolisis dengan listrik sejumlah 8,8 Faraday, ArNi 59, hitung massa zat yang terjadi di katoda. Jawabnya. Nah, dari larutan ini NiCl2, maka di dalamnya akan terdapat partikel air, ion Ni2+, dan ion Cl-. Maka dengan mengetahui partikelnya, siapakah yang akan menuju ke anoda dan ke katoda, kita lihat dari muatannya. Ion positif, maka dia akan menuju ke kutub negatif, yaitu katoda. Ion negatif, maka dia akan menuju ke kutub positif, ini anoda. Ini namanya anion, ion yang ke anoda. Ini namanya kation, ion yang ke katoda. Nah, nanti Ni akan bereaksi di katoda, Cl- akan bereaksi di anoda. Perlu diketahui bahwa reaksi di katoda di sini nih, itu jika ionnya berupa logam aktif, ini logam aktif adalah 1A, antara lain Li, NaK, RbCs, atau 2A, Mg, Ca, SrBa, atau yang di luar kedua golongan tadi, Al dan Mn. Maka ion-ion ini tidak mengalami reduksi di katoda dalam bentuk larutan loh ya. Kalau dalam bentuk larutan maka tidak bisa ke sini. Maka yang ke sini adalah airnya, air yang akan tereduksi. Tuh. Sedangkan reaksi di sini itu tergantung dari batang anodanya terbuat dari apa. Kalau batang anodanya terbuat dari logam yang inert, yaitu platina, karbon atau grafit ya. Kalau karbon bukan logam, atau emas, maka yang terjadi reaksinya adalah anion-anionnya. Jadi gini. Jadi jika anion yang ada di sini, ion negatif yang di sini adalah sisa asam beroksigen, nih contohnya ini SO4 2-, NO3-, itu namanya sisa asam beroksigen, maka ion-ion ini tidak teroksidasi karena ada air. Maka yang teroksidasi adalah air dengan persamaan seperti ini. H2O akan menjadi gas oksigen, melepaskan H+ atau asam dan elektron. Nah, dengan dasar ini maka reaksi di katoda, di anoda, ini 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron, sedangkan di katoda Ni2 plus 2 elektron menjadi Ni. Itu jawaban yang A. Sekarang yang B. Dari reaksi ini maka yang ditanyakan kan ini apa? Ni ya, massa Ni berarti ini. Nah, kita lihat koefisien Ni adalah 1, elektronnya ini 2, Ni ini 1. 1, 2, 1. Perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol. Padahal Faraday itu sama dengan mol. 8,8 Faraday berarti sama dengan 8,8 mol elektron. Jadi molnya elektron ini di sini
8,8. Maka kalau 2 8,8, kalau 1 berarti separohnya. Atau caranya 1/2 kali ini. Membentuk siku ini ya. 1/2 kali ini kali 8,8. Maka ketemunya separohnya adalah 4,4 mol Ni. Nah, kalau sudah ketemu molnya, ya kita cari masanya. Masa Ni mol kali AR. Molnya ini 4,4, AR-nya 59. Maka ketemu berapa? 259,6 gram. Tuh ya. Oke. Sekarang yang nomor 2. Perhatikan gambar di samping. Apabila pada elektroda nomor 3, ini gambar di samping. Elektroda nomor 3 ini terbentuk 336 ml gas pada keadaan standar. Terbentuk gas di sini. Berapakah perubahan massa elektroda nomor 2? Nomor 2 yang ini. Perubahan massanya berapa? Nyatakan apakah elektroda nomor 2 berkurang atau bertambah. ArFe56, Cu63 setengah. Kita lihat dulu, Cu ini adalah sebagai anoda non-inert, bukan inert. Jadi anoda ini bisa bereaksi nantinya. Kalau yang inert tidak bisa bereaksi, PtCAU. Tapi karena ini bukan inert, akan bereaksi nanti di sini. Sedangkan ini adalah katoda. Ya, katoda terbuat dari besi. Kemudian ini adalah anoda inert karena C itu inert, tidak bereaksi nanti ini. Terus yang ini adalah katoda. Adapun larutannya di sini mengandung ion Cu2+, SO42- dan air. Terus ion Cu2+ akan menuju ke kutub negatif, yaitu ke katoda, berarti ke sini nanti. SO42- akan ke anoda mestinya, akan ke sini, tapi tidak bisa. Karena apa? Karena anodanya ini bukan inert gitu. Jadi anoda yang akan mengalami oksidasi ini. Ya, tapi kalau ini inert, maka yang akan mengalami oksidasi air gitu, air yang ke anoda nanti. Karena ini bukan inert, maka anoda itu sendirilah yang mengalami oksidasi. Sedangkan larutan di sini, partikelnya ini air, ion H+, dan ion SO42-. Yang akan H+ akan menuju ke katoda, sedangkan SO4 mestinya ke anoda. Tapi tidak bisa. Kenapa? Karena ini sisa asam beroksigen. Maka yang ke sini diganti oleh air. Jadi air akan mengalami oksidasi. Maka jawabnya ini reaksi di anoda ini di sini tadi anoda teroksidasi, maka reaksinya Cu padat batangan ini menjadi Cu2+ plus 2 elektron. Sedangkan di katoda di sini Cu2+ dari larutan akan menangkap elektron menjadi Cu yang nempel di sini, nanti nempel. Nah, jadi kalau nempel berarti massa Fe nanti ini, massa elektroda nomor 2 akan bertambah, begitu ya. Nah, selanjutnya anode yang nomor 3 adalah ini anoda. Siapa yang ke sini? Tadi air yang ke anoda, berarti ini air reaksinya. Air mengalami oksidasi, menghasilkan oksigen, asam, dan elektron. Terus di katoda di sini, yang ke katoda adalah H+, maka reaksinya 2H+ plus 2 elektron menjadi gas H2. Nah, kemudian yang diketahui dari soal ini, gas pada elektroda nomor 3, yaitu ini nih, elektroda nomor 3, gasnya oksigen, berarti ini adalah oksigen. Pada STP, maka dari sini kita akan menghitung nih, nanti ya ini 336 mili adalah 0,336 liter.
Kalau dijadikan mol, maka rumus mol adalah volume STP per 22,4. Mol oksigen berarti 0,336 dibagi 22,4 sama dengan 0,15 mol. Berarti oksigennya ini, nanti ini koefisiennya, lihat koefisien dulu. 2, ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 4, ini 4. Maka perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Mol yang tahu ini O2, O2 ya, 0,15. 1 0,15. Kalau 4 ya 0,6 gitu ya. Jadi elektronnya sekian. Maka ini juga 0,6, kalau ini berarti 0,3 gitu. Nah, elektronnya yang mengalir di setiap elektroda ini sama. Ya, jadi kalau di sini 0,6, maka elektron di sini pun 0,6 gitu. Di sini juga 0,6 gitu ya. Maka kalau elektronnya adalah 0,6, maka CU-nya 0,3 karena ini koefisiennya 1, ini 2. Tuh. Berarti CU yang terbentuk di anoda di elektroda nomor 2 ini 0,3 mol. Kalau dihitung masanya, masa CU adalah mol kali AR-nya. Molnya ini AR-nya 63,5. Maka ketemu 19,05 nempel di sini. Nah, jadi di elektroda nomor 2 terjadi penambahan massa karena adanya CU yang melapisi sebesar 19,05 gram. Gitu ya. Bisa dimengerti? Nah, sekarang nomor 3. Gambarlah bagan elektrolisis untuk menyepuh besi dengan perak. Tulislah reaksi yang terjadi pada masing-masing elektroda. Berapa waktu diperlukan untuk mengendapkan 100 mg perak jika digunakan arus 1000 ampere. AR perak 108. Nah, jawabnya, logam yang akan dilapisi diletakkan pada katoda. Ingat itu, kutub negatif ya. Sedangkan logam yang digunakan untuk melapisi sebagai anoda. Jadi anodanya non-inert, yaitu logam yang untuk melapisi. Perhatikan gambarnya ini. Nah, ini anodanya, ini katodanya. Ini besi, ini perak. Jadi besi akan dilapisi dengan perak. Gitu. Larutannya harus sesuai dengan logam anodanya. Kalau anodanya perak, maka larutannya mengandung ion perak. Gitu. Maka di anoda reaksi yang akan terjadi adalah Ag menjadi Ag plus elektron. Ini karena ini adalah non inert, maka dia akan berubah menjadi Ag plus larut di sini. Sedangkan di katoda di sini adalah Ag plus dari larutan menempel ke sini, menangkap elektron lalu nempel di sini. Nah, kalau ternyata yang nempel adalah 100 mg atau 0,1 gram, maka boleh menggunakan rumus ini. W sama dengan ITE per 96.500. Kita masukkan harganya, I-nya 1000, T-nya belum tahu, E-nya 108, AR per PBO. AR-nya 108, PBO-nya ini boleh, ini boleh. 1, jumlah elektron itu PBO. Jadi jumlah elektronnya 1 per ini. Maka ketemu seperti ini ya, 0,1 kan B-nya. Sehingga T sama dengan ini ke sana dikalikan terus dibagi 10 kali ini. Nah, jadi seperti ini. Hasilnya 0,09 detik. Wah, sangat singkat ya. Itu waktu yang diperlukan. Oke. Sekarang nomor 4, arus listrik sebesar 5 ampere dialirkan ke dalam 500 larutan CuNO3 2 kali selama 2 jam. Hitunglah massa tembaga yang diendapkan dan pH larutan setelah percobaan.
ArCu 63,5. Jawabnya, larutan CuNO3 terdiri dari partikel H2O, Cu2+, NO3-. Maka ini akan kemana Cu2+? Oh, ion positif akan ke katoda, ke kutub negatif. Ini akan kemana? Ion negatif akan ke kutub positif, yaitu anoda. Bisa apa tidak? Oh, ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena ini sisa asam beroksigen. Lalu siapa yang ke anoda? Yang ke anoda adalah air nanti. Jadi reaksi di katoda adalah ini tadi Cu2+, menangkap elektron menjadi Cu. Reaksi di anodanya air mengalami oksidasi, reaksinya menjadi O2 dan asam plus 4 elektron. Nah, yang ditanyakan ini, nah, berapakah ini masanya? Maka kita gunakan rumus ini, W sama dengan ITE per 96500. Dimasukkan nilainya, I-nya 5, T-nya 2 jam kali 60 menit kali 60 detik, kali E-nya, AR-nya 63,5, PPO-nya 2, ini PPO-nya 2 ya, dibagi 96500. Maka ketemu 11,85 gram ini massa ininya. Terus yang ditanyakan lagi pH larutan. Nah, kita boleh menggunakan cara lain. F sama dengan I kali T per 96500. I-nya 5, ini 2 kali 60 kali 60 kali ini. Maka 0,37 Faraday. Ini sama dengan mol elektron. 1 Faraday sama dengan 1 mol elektron. Jadi kalau ada sekian Faraday, maka elektronnya 0,37 mol. Ini pun juga sama nanti ini ya. Nah, kalau ini 0,37 maka 2 ini 1, maka ini separohnya, yaitu 1,86. Itu. Ini pembulatan tadi jadinya ketemu sekian. Terus massa Cu adalah 0,196 kali 63,5. Ketemunya 11,85. 11,85 sama ya. Terus berapakah H plusnya? Nah, H plusnya kita lihat dari elektronnya tadi. Ini elektronnya 0,37 sama dengan di sini. Walaupun ini 2, koefisiennya ini 4, tapi jumlah elektron yang mengalir pada katoda dan anoda itu sama. Kalau ini 0,37 mol, berarti H plusnya juga 0,37 mol. Nah, pH itu karena diketahui H plus, maka digunakan rumus konsentrasi H plus sama dengan mol per volume. Volume larutannya 500 mili dijadikan liter jadi 0,5 ini, 0,5. Maka ketemu 0,74 atau 7,4 kali 10 pangkat min 1. pH sama dengan min log dari ini. Nah, min log H plus 1 min log 7,4. Selanjutnya soal nomor 5. Berapa massa logam nikel yang diendapkan di katoda jika arus listrik sebesar 0,1 Faraday dialirkan ke dalam larutan NiCl2 ArNi 59? Jawabnya, larutan NiCl2 maka terdiri dari H2O sebagai larutan, kan ada airnya ya, ion Ni2+ dan ion Cl-. Sebagai ion positif maka Ni akan menuju ke katoda, sedangkan Cl- menuju ke anoda. Keduanya bisa ke sana karena Ni bukan logam aktif, Cl- bukan sisa asam beroksigen, jadi bisa. Maka reaksi di katoda begini, Ni2+ plus 2 elektron menjadi Ni, reaksi di anoda 2 Cl- menjadi Cl2 gas dan 2 elektron. Perlu diingat bahwa 0,1 Faraday itu sama saja dengan 0,1 mol elektron. Maka kita letakkan elektronnya di sini 0,1 mol ya. Lihat perbandingan koefisiennya 2 dengan N ini 2, ini 1. Maka
di sini adalah separohnya 0,05 mol. Maka massa Ni adalah mol kali AR-nya. Nah, ketemu 2,95 gram. Gitu. Sekarang nomor 6. Berapa kolom listrik yang diperlukan untuk menghasilkan 6,4 gram seng dari elektrolisis larutan ZnSO4 ArZn65? Jawabnya, larutan ZnSO4 maka terdiri dari partikel H2O, ion Zn2+, SO42-. Ini akan ke katoda, ini akan ke anoda, tapi tidak bisa karena sisa asam beroksigen. Maka yang ke sini adalah air. Gitu. Reaksi di katoda adalah ini tadi Zn katoda. Reaksinya ini, reaksi di anoda, air di anoda adalah seperti ini. Dihafalkan boleh ya. Lalu yang diketahui ini menghasilkan 6,4 gram. Ini berarti 6,4 gram ini ya, ininya yang 6,4 gram. Maka kita gunakan rumus ini. Nah, I kali T adalah kolom, maka rumus W boleh C kali E per 96500. Nah, begini. E-nya 65 dibagi 2. 65 itu AR-nya, 2 itu ini. Maka akan ketemu begini. Ini nilainya 6,4 sama dengan ini tadi ya. Ini. Maka C sama dengan sekian, sama dengan 19 kolom. Tuh. Nah, jadi C-nya 19 kolom. Atau ini cara yang lain, kita menggunakan mol Zn. Nah, Zn-nya 6,4, maka dijadikan mol 6,4 per 65, 0,098. Ini saya ambilkan 3 desimal. Ya. Nih, seperti ini molnya 0,098. Maka elektronnya 2 kali lipatnya. Ini kan 1 sekian, maka 2 kali lipatnya 0,196. Elektron di sini akan sama dengan elektron di sini. Karena arus listrik yang mengalir di katoda dan anoda itu sama. Walaupun di sini perbandingan koefisiennya beda, tapi ini kan beda reaksi ini. Nih, ini reaksi di anoda, reaksi di katoda beda itu ya. Tapi jumlah elektronnya sama, yaitu nanti di sini. Ini. Ya, gitu. Jadi, F sama dengan C per 96500. Ini kan F ini. Ini F. F itu sama dengan mol elektron. Nah, ini mol elektronnya ini 0,9196. C per 96500. Maka ini ke sana jadi perkalian. Ya, tuh. Perkalian. Maka dikalikan menjadi 18,91 atau dibulatkan menjadi 19 kolom. Sama dengan ini gitu ya. Ini perbedaan angka di sini karena ada penghilangan pembulatan di sini. Begitu untuk nomor 6. Selanjutnya nomor 7. Ke dalam larutan FeBr2 dialirkan arus listrik 12 ampere selama 50 detik. Tentukan massa logam besi yang diendapkan. Nah, yang diminta massa besi ya. Jawabnya, larutannya ini berarti di dalam larutan ada ion Fe2+, Br-, H2O. Maka ion positif menuju ke katoda, ion negatif menuju ke anoda. Keduanya bisa karena ini bukan logam aktif dan ini bukan sisa asam beroksigen. Maka reaksi di katoda, ini Fe2+ plus 2 elektron menjadi Fe. Nah, yang ditanyakan ini nanti. Nah, kalau saya mementingkan ini, maka rumusnya gini saja.
I kali T kali E per 96500. I-nya 12 ya ampere, T-nya 50 detik. Nah, sedangkan E-nya AR-nya 56 dibagi PBO-nya 2. Nah, per ini maka 0,174 gram. Itu. Ya, gampang bukan? Bukan. Ini 0,174 gram. Nomor 8. Pada elektrolisis larutan AgNO3 diperoleh 54 gram endapan logam perak selama 1 jam. Berapa ampere arus listrik yang dialirkan pada larutan tersebut? ARAG 108. Jawabnya, partikelnya ini Ag plus, NO3 min, H2O. Maka Ag plus akan ke katoda, NO3 min mestinya ke anoda, tapi tidak bisa karena sisa asam beroksigen. Lalu yang ke anoda adalah air. Jadi reaksi di katoda Ag plus plus elektron menjadi Ag, reaksi di anoda ini air mengalami oksidasi seperti ini. Nah, ini 54 gram. Terus yang ditanyakan itu berapa ampere itu berkaitan dengan listriknya, dengan elektronnya. Maka caranya mencari, ada cara pertama menggunakan W sama dengan ITE per 96500. W-nya 54 ini, I-nya belum tahu, kali 1 jam. 1 jam itu 1 kali 60 menit kali 60 detik. Nah, terus dikalikan E-nya 108 per PBO-nya ini. PBO-nya 1 per 96500. Maka I ini dikalikan ke sana. Terus ini membagi. Ya. Gitu. Maka ketemu 13,4 ampere. Gitu. Cara kedua, dicari molnya. Ini cari molnya dulu. Jadi ketemu 0,5 mol. Ini 0,5 mol. Maka berapa mol ini? Nah, karena koefisiennya sama ya. Sama. Mol elektron sama dengan 0,5 mol ini. Sama. Terus 1 mol elektron sama dengan 1 kolom sama dengan 96500 kolom. Saya ulangi maaf. 1 mol elektron sama dengan 1 Faraday sama dengan 96.500 kolom. Ini rumus ya. Nah, jadi kalau ada 0,5 mol elektron ini berarti 0,5 Faraday. Atau separohnya ini kan begitu. Jadi kolom dibagi 2 gitu ya. Bagi 2. Sekian. Nah, padahal kolom adalah I kali T. Atau I sama dengan C per T. I-nya ini apa? C-nya ini C-nya ini. T-nya 3600 detik. Dari sini nih 360. 3600 detik. Maka ketemu 13,4 ampere. Sama dengan ini ya. Kalian boleh menggunakan cara yang manapun boleh. Yang menurut kamu paling gampang. Atau kalau kamu punya cara lain ya boleh saja. Itu asal logis gitu ya. Oke. Sekarang nomor 9, arus listrik sebesar 5 ampere dialirkan ke dalam larutan CuSO4 selama 2 menit. Hitung volume gas oksigen yang dihasilkan di anoda pada STP. Keadaan standar ya. Jawabnya, partikel yang ada dalam larutan, maka ini ion Cu2+, SO42-, H2O. Nah, ini akan ke katoda, ini akan ke anoda, tapi tidak bisa karena sisa asam beroksigen. Maka yang ke anoda adalah ini, air. Maka reaksi di katoda, Cu2+ plus ini, jadi ini. Anoda, air, ya, air. Maka reaksinya ini. Nah, yang ditanyakan hitung volume oksigen, berarti ini yang ditanyakan ini. Di anoda. Yang diketahui 5 ampere dan 2 menit. Nah,
maka kita gunakan mol elektron atau Faraday sama dengan IT per 96500. Dimasukkan nilai I-nya 5, T-nya 2 menit, 2 kali 60 detik. Nah, itu per 96500, jadi ketemunya adalah 600 per 96500. 0,0062 mol elektron. Itu elektronnya. Ini elektronnya ini. Sama dengan di sini loh ya. 0,0062, maka oksigennya seperempatnya. Ini kan 1 koefisiennya, ini 4. Jadi 1/4 kali ini. Maka ketemunya ini 0,00155. Nah, untuk menghitung volume pada STP adalah mol kali 22,4. Molnya ini kali 22,4 ketemu 0,035 liter atau 35 mililiter. Gitu. Oke. Sekarang nomor 10. Arus listrik sebesar 0,05 Faraday dialirkan ke dalam 200 ml larutan perak nitrat. Hitung molaritas larutan asam nitrat yang dihasilkan setelah proses elektrolisis selesai. Jawabnya, partikel yang ada dalam larutan berarti ion Ag+, NO3- dan H2O. Maka Ag+ akan menuju ke katoda, ion ini negatif akan ke anoda. Tapi tidak bisa karena ini sisa asam beroksigen, maka digantikan oleh air yang ke anoda. Maka reaksi di katodanya Ag+ ya, menangkap elektron menjadi Ag, sedangkan di anodanya adalah air mengalami oksidasi seperti ini. Diketahui dalam soal 0,05 Faraday, maka yang nanti ditanyakan ini 0,05 Faraday itu sama dengan 0,05 mol elektron. Jadi di sini 0,05, ini pun 0,05 elektron, 0,05 mol ya. Jadi walaupun di sini koefisien 1 ini 4, tetap jumlah listriknya sama di katoda maupun di anoda, yaitu sama-sama 0,05 mol. Nah, karena yang ditanyakan ini gitu ya, maka kita akan mencari mol H+. Oh, sama karena ini koefisiennya sama gitu. Sasarannya akan mencari molaritas HNO3. Nah, H+ ini nanti akan berikatan dengan NO3- yang tidak bereaksi tadi itu menjadi HNO3. Maka dari sini kita akan menghitung ini HNO3, konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi NO3- sama dengan konsentrasi HNO3. Rumusnya mol per volume. Nah, mol ini H+ adalah 0,05, volumenya 200 mili atau 0,2. Maka ketemu 0,25 molar. Itu molaritas dari larutan HNO3-nya. Selanjutnya nomor 11. Ke dalam 100 ml larutan Ki dialirkan arus listrik sebesar 193 kolom. Berapakah pH larutan setelah elektrolisis selesai? Jawabnya, partikelnya ini pada larutan Ki, K+, I-, dan H2O. Maka K+ mestinya akan ke katoda. Tapi ini kan logam alkali 1A, maka tidak bisa. Maka yang akan menggantikan ke sini adalah nanti air ke sini. Nah, I- akan ke anoda. Ini bisa. Nah, air akan menggantikan ke katoda. Maka reaksi di katoda, air ini yang mengalami reaksi, yaitu mengalami reaksi reduksi. Reaksinya begini, H2O plus 2 elektron menjadi gas H2 plus 2OH-. Sedangkan reaksi di anoda, maka 2I- menjadi I2 plus 2 elektron. Nah, rumus yang diketahui adalah ini, mol elektron sama dengan Faraday sama dengan C per 96500. Kita masukkan mol E sama dengan F.
C-nya adalah 1,93 ini. Kolom ya. Nah, ini. Maka ketemu 0,002 mol elektronnya ini di sini nih. 0,002 sama dengan di sini mestinya. Nah, ini kan sama ya. Yang ditanyakan pH larutan, pH berkaitan dengan OH-. Berarti koefisien 2 ini juga 2, maka molnya sama 0,002 mol. Terus dicari apanya tadi? Berapa pH-nya? Maka kita cari konsentrasi OH- yaitu mol. Mol ini per volume. Volume larutannya 100 ml atau 0,1 liter. Maka ini ketemu 0,02 molar. Nah, terus kita hitung dengan kita tulis dengan cara lain adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Ini OH-nya. Maka POH-nya min log konsentrasi OH- yaitu min log 2 kali 10 pangkat min 2, yaitu 2 min log 2. pH itu adalah 14 min POH. Jadi 14 min 2 min log 2 sama dengan 12 plus log 2. Nah, begitu untuk soal nomor 11. Sekarang kita lihat soal nomor 12. Dua buah sel dihubungkan secara seri, masing-masing sel berturut-turut berisi larutan CrCl3 dan larutan CuNO3 2 kali. Krom 3 klorida dan tembaga 2 nitrat. Jika selama proses elektrolisis telah terbentuk 26 gram logam krom, maka berapa harga logam tembaga yang terbentuk pada sel kedua? Nah, ini gambarnya. Larutan pertama CrCl3. Berarti ada Cr3 plus Cl-H2O. Maka Cr3 plus akan ke katoda, Cr- akan ke anoda. Gitu ya. Maka di katoda Cr3 plus 3 elektron menjadi Cr, di anoda 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Sekarang larutan kedua, maka terdiri dari ion Cu2 plus, NO3 min, H2O. Ini akan ke katoda, ini akan ke anoda, tapi tidak bisa karena sisa asam beroksigen, maka akan diganti oleh air. Maka reaksi di anoda seperti itu. Ion tembaga terreduksi. Di anoda, air yang mengalami oksidasi. Nah, Cr-nya 26. Yang ditanyakan Cu-nya berapa? Boleh dengan cara 1. Menggunakan rumus ini, W1 per W2 sama dengan E1 per E2. W1-nya adalah milik CR, 26. W2-nya milik Cu, belum tahu. E1-nya ArCr 52 dibagi 3. AR, apa tadi? ArCu adalah 63,5 per 2. Maka ketemu 17,3 per 31,75. Tuh. Maka 26 sama dengan 26 per W2 sama dengan 0,5446. 5449. Maka W2 adalah 26 dibagi 0,5449, ketemunya 47,7. Cara kedua menggunakan mol Cr. Ini kan sudah diketahui Cr-nya ini. Mana? Nih, CR-nya sudah tahu kan? Dicari molnya. Per MR-nya 52, ketemu setengah mol. Berarti ini setengah mol. Maka ini 3 kalinya 1,5 mol. Terus elektronnya sama. Di sini dengan di sini sama. Di sini juga sama, 1,5 ya. Nah,
Yang ditanyakan ini, maka CU-nya 0,75 mol. Kalau sudah tahu mol CU-nya, kita bisa menghitung masanya. Masa CU ya, mol kali AR-nya, ketemu 47,62. Perbedaan sedikit karena masalah pembulatan angkanya saja. Oke, begitu ya. Selanjutnya nomor 13. Arus listrik dialirkan melalui larutan SNCl2 dan NiSO4. Ternyata terdapat endapan 11,9 gram logam timah. Berapa liter gas oksigen yang dihasilkan jika diukur pada keadaan di mana 1 liter gas SO3 masanya 20 gram. Nah, ini mengukur volume suatu gas pada kondisi gas lain. Nah, nanti ada rumusnya ya, itu di mana perbandingan volume gas sama dengan perbandingan molnya. Nah, jawabnya di sini ada 2 larutan, jadi gambarnya seperti ini. Ya, larutan yang kiri SnCl2, maka ada partikelnya Sn2+, Cl- dan H2O. Maka masing-masing akan Sn2+-nya menuju katoda, Cl-nya menuju anoda. Maka reaksinya di katoda itu Sn2+ menangkap elektron menjadi Sn, di anoda 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Larutan yang kanan, larutan NiSO4, maka partikelnya Ni2+, SO4 2-, H2O. Ni2+ akan ke katoda, ion positif ke kutub negatif. SO4 2- mestinya ke anoda, tapi tidak bisa karena sisa asam beroksigen, maka digantikan oleh air. Maka reaksinya di katoda nomor 3, perhatikan, Ni2+ menangkap 2 elektron menjadi Ni, dan anodanya air mengalami oksidasi menjadi O2 dan H+ serta 4 elektron. Nah, pada soal ini sudah diketahui, diketahui ini ya, Sn-nya 11,9 gram. Maka yang ditanyakan apa? Oh, yang ditanyakan volume ini, volume O2 pada keadaan ini tadi ya. Nah, dari mana kita mengerjakannya? Maka cara mengerjakannya, kita mencari mol dari sini yang diketahui. Ini molnya 0,1 mol. Kalau ini 0,1 mol, lihat perbandingan koefisiennya. Ini 1, ini 2, maka elektron di sini 2 kalinya 0,2 mol. Elektron yang mengalir di katoda, anoda ini, anoda ini sama saja. Jadi di sini 0,2 mol, ini 0,2 mol, ini pun 0,2 mol. Sekalipun koefisien tidak sama, koefisien hanya berlaku pada satu reaksi ini saja, tidak lintas reaksi ya. Nah, karena yang ditanyakan ini berarti kita konsentrasi ke sini saja. Ini 0,2 mol elektronnya, maka oksigennya adalah 0,054 0,2, maka ini 0,05. Atau caranya 1/4 kali ini, gitu ya. Ini. Maka rumus yang saya katakan tadi, perbandingan volume sama dengan perbandingan mol. Volume O2-nya adalah yang kita cari. Volume SO2-nya 1, ini tadi ya, 1. Mol O2-nya ini 0,05. Nah, mol SO3-nya dari ini nih, 20 gram. Ini MR-nya itu 80 MR-nya. Maka jadi begini. VO2 ini 1 liter, ini 0,05 ini ya. Ini dicari molnya 20/80. Atau volume O2 ini kan 1/4 ya, 0,25 ya. Maka ini dibagi 1 kan tetap VO2. Berarti 0,05 dibagi 0,25 atau 0,2 liter. Nah, begitu. Nomor 14. Ke dalam 2 sel yang masing-masing berisi
larutan KNO3 dan besi 3 sulfat dialirkan arus listrik sehingga dihasilkan 5,6 liter gas hidrogen pada keadaan standar. Berapa gram logam besi yang dihasilkan? Maka jawabnya reaksinya ini, jadi disusun seri ya. Larutan KNO3 maka di dalamnya ada K+, NO3- H2O. Di mana K+ mestinya akan ke katoda, NO tapi tidak bisa. Kenapa? Karena logam aktif, maka akan digantikan oleh air yang ke katoda. Kemudian NO3 akan ke anoda, tapi tidak bisa juga karena ini sisa asam beroksigen. Siapa yang ke sini? Ya juga lagi-lagi air yang ke sini. Maka reaksinya adalah di katoda ini air ya yang ke sana, air mengalami reduksi seperti ini. Kemudian di anodanya air mengalami oksidasi seperti ini. Terus di larutan kedua, larutan besi 3 sulfat, maka partikel yang ada Fe3+ SO42- H2O ini akan ke katoda. Oke, karena bukan logam aktif. Ini ke anoda, tidak oke karena sisa asam beroksigen, maka akan diganti oleh air yang ke sini. Nah, terus reaksinya di katoda ini, maka Fe3+ menjadi Fe, reaksi di anoda, yaitu ini air mengalami oksidasi. Nah, dari soal diketahui apa tadi 5,6 liter ya. Gas hidrogen berarti di sini nih. Ini 5,6 liter. Yang ditanyakan adalah berapa gram besi yang ditanyakan ini nih. Nah, bagaimana hubungan ini dengan ini? Ya hubungannya dengan elektron-elektron ini. Oke, caranya bagaimana? Ya, caranya ini kita cari mol H2 dulu. Rumusnya mol H2 adalah volume STP per 22,4. 5,6 dibagi 22,4 maka ketemu 0,25 mol. Mol H2. Nah, di sini 0,25 mol. Lihat perbandingan koefisiennya ya. Ini 2, 2, 1, 2. Nah, maka kita cukup ini saja nanti mencarinya. Maka kalau ini 1 0,25, kalau 2 maka ini 0,50. Nah, elektron yang mengalir di katoda ini dan anoda ini semuanya sama, yaitu di sini 0,5 juga, ini juga 0,5, ini juga 0,5. Itu elektron yang mengalir, listrik itu adalah elektron ya. Jadi sama besarnya. Oke. Yang diminta ini maka lihat perbandingannya 3 banding 1, 0,5, maka di sini 1/3 kali 0,5. 1/3 kali 0,5. Maka massa Fe-nya mol kali AR, molnya ini, molnya 1/3 kali 0,5, AR-nya 56, maka ketemu 9,3 gram. Itu. Sekarang nomor 15. Arus listrik sebesar 10 ampere dialirkan ke dalam 500 ml larutan tembaga 2 nitrat selama 0,25 jam. Pada soal yang asli tertulis 2,5 jam ya, tapi tidak ketemu hasilnya. Terlalu besar itu bilangannya. Dengan menggunakan elektroda platina, hitunglah massa tembaga yang diendapkan dan pH larutan setelah percobaan. Maka jawabannya ini partikelnya, maka Cu akan menuju ke katoda, NO3- menuju ke anoda, tapi tidak bisa karena sisa asam beroksigen. Maka yang ke sini adalah digantikan oleh air, sehingga reaksinya ke katoda ini, Cu-nya 2+ menangkap elektron jadi Cu, di anoda air ya, air mengalami oksidasi seperti ini. Kemudian yang ditanyakan pH-nya dan juga massa Cu-nya ini ya. Jadi ada 2 yang ditanyakan. Maka dari yang diketahui itu kita menghitung dengan cara yang pertama menggunakan rumus WCU ini, yaitu IT per 96500. Dimasukkan bilangannya, I-nya 10, ini 10 ampere.
Ini saya masukkan 0,25 jam kali 60 menit kali 60 detik dibagi 6 dikali 6 3,5 per 2 dibagi 96.500. Maka ketemunya 2,961 gram. Kalau ada perbedaan sedikit nanti karena pembulatannya ya. Karena desimal yang panjang. Cara kedua ini mungkin lebih ringkas. Saya menggunakan mol elektron sama dengan Faraday, yaitu I kali T per 96.500. Rumus ini untuk mencari mol elektron. Maka ini 10 ya, 10 ampere kali 0,25 kali 60 kali 60 per 96.500 ketemu sekian mol. Ini mol elektron. Jadi ini adalah mol elektron ini ya. Sama juga di sini, molnya juga sama. Karena mol yang mengalir, listrik yang mengalir di katoda dan anoda itu sama, berarti mol elektronnya sama. Nah, kalau elektronnya sekian mol, maka Cu-nya yang koefisiennya 1, 2:1, maka sekian dibanding sekian mol. Separuhnya ini ya. Dengan begitu, menghitung massa Cu-nya, Cu ya mol ini kali AR-nya, ketemu sama dengan ini. Kemudian untuk mencari ini H+, maka kita cari molnya, 4 sekian, 4 juga ini koefisiennya, ya sama molnya. Nah, kalau molnya sama, maka mencari konsentrasi H+ adalah mol per volume. Volume larutannya 500 ml atau dibagi 1000 jadi 0,5 liter. Maka ketemu sekian molar ini mestinya ada M-nya di sini. Atau dijadikan bentuk bakunya begini, 1,8652 kali 10 pangkat min 1. Nah, maka pH-nya adalah min log dari sini, yaitu 1 ini pangkatnya, min log dari ini. Jadi 1 min log 1,8652. Itu nomor 15. Saya tambah lagi satu nomor dari sumber lain ini ya. Ada soal UMPTN tahun 1989. Pada elektrolisis larutan MSO4. Nah, M-nya ini misteri nih, apa itu? Logam apa tidak tahu ya. Di katoda terbentuk 0,28 gram logam M. Oh, berarti logam M ini bukan logam aktif, bukan logam aktif ya. Karena bisa terbentuk di sini. Larutan kok terbentuk di sini. Nah, larutan hasil elektrolisis dapat dinetralkan oleh 50 ml larutan 0,2 m NaOH. Oh, berarti larutan tersebut hasilnya asam, kemudian dinetralkan dengan basa. Massa atom relatif logam M berapa? Maka jawabnya, dalam larutan ini ada partikel ini saja, semuanya ini ya. Ini akan ke katoda, reaksinya begini. Sedangkan di anoda, ini tidak bisa ke anoda, maka ini air yang ke anoda. Lalu, M-nya ini 0,28 gram. Nah, dari sini kita akan mencari H+. Nah, berapa H+-nya? Mari kita cari. Kita terlebih dahulu mencari mol dari M-nya, yaitu masanya dibagi AR-nya, berarti molnya adalah 0,28 per AR. Ini. Nah, elektronnya 2 kalinya, berarti 2 kali dari ini 0,56 per AR. Ya. Terus elektron ini juga sama kan? Ini sama. Ya. Lalu H+-nya sama juga. Nah, sekarang pengertian dinetralkan itu artinya mol H+ sama dengan mol OH-. Nah, mol H+-nya ini. Nah, mol OH-nya dicari dari sini, yaitu ini mol H+-nya 0,56 per AR, mol OH-nya adalah M kali V. M-nya 0,2, V-nya itu dijadikan liter 0,05, jadi 0,56 per AR kali 0,2 kali 0,05. Maka AR-nya adalah 56. Ini jawabannya. Gitu. Oke, demikian pembahasan soal-soal sekiranya bisa membantu dalam menjelaskan soal yang lain. Terima kasih.